Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kasih melampaui perbedaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Lukas 10 ayat 33-34 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Ketika melihat seorang tertimpa musibah atau membagikan kesulitannya di media sosial, bagaimana merespon yang paling sering kita berikan? Kebanyakan dari kita mungkin akan langsung mengetik kalimat rohani seperti turut berduka cita, saya bantu dalam doa ya, atau sekedar mengirimkan emoji tangan terkatup. Mendoakan sesama tentu adalah hal yang baik dan kudus. Namun, pernahkah kita menyelidiki motivasi di balik layar handphone kita? Jangan-jangan ucapan dan doa jarak jauh tersebut hanya menjadi dalih yang nyaman agar kita merasa sudah membantu. Padahal sebenarnya kita enggan terlibat lebih dalam dan tidak mau mengotori tangan kita. Kisah dalam Lukas 10 ayat 25 bermula ketika seorang ahli Taurat mencoba menguji Yesus dengan sebuah pertanyaan. Siapakah sesamaku manusia? Melalui pertanyaan ini sang ahli Taurat sebenarnya sedang berusaha membuat batasan zona nyaman bagi dirinya sendiri. Ia ingin tahu siapa saja orang yang wajib dibantu dan siapa yang boleh diabaikan. Pada masa itu, orang Yahudi memiliki teologi eksklusif yang membatasi definisi sesama hanya untuk kalangan sebangsa dan seagama saja. Akhirnya mereka merasa sah-sah saja untuk tidak memperdulikan orang-orang di luar golongan mereka. Untuk meruntuhkan tembok eksklusivisme dan kenyamanan tersebut, Yesus menceritakan tindakan radikal seorang Samaria dalam Lukas 10 ayat 33-34. Ketika seorang Yahudi terkapar sekarat di pinggir jalan, seorang imam dan seorang Lewi yang berstatus rohaniawan, seagama dan sebangsa dengan korban justru memilih melangkah menjauh ke seberang jalan. Mereka menyingkir karena tidak ingin repot atau mengotori tangan mereka. Namun justru orang Samaria, kelompok yang selama ini dicap sesat, kafir, dan bermusuhan dengan Yahudi, yang memilih untuk berhenti, turun dari tunggangannya, dan mendekati korban tersebut. Inilah definisi sesama yang sesungguhnya menurut Yesus. Kasih sejati tidak terhalang oleh sekat perbedaan. Kasih ini bukan sekedar kata-kata kasihan, melainkan tindakan nyata yang melibatkan bantuan medis, dalam hal ini membalut luka, pengorbanan praktis, memberikan tunggangan, hingga dukungan finansial, membayar penginapan bagi orang yang sama sekali berbeda darinya. Di era modern ini, sangat mudah bagi kita menjadikan kata-kata manis dan emoji sebagai tameng untuk meminimalisasi interaksi dan menghindari pengorbanan. Kasih ini menuntut kita untuk turun dari tunggangan kenyamanan kita, mendekat dan membalut luka sesama lewat tindakan yang nyata. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah selama ini kita enggan menolong mereka yang berbeda atau mereka yang kita anggap berada di status sosial yang lebih rendah? Apakah kita begitu menjaga jarak sehingga jangankan menolong,
mendekat saja kita enggan. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Ampunilah segala kemunafikan kami yang sering kali hanya bersikap baik di depan orang yang setara dengan kami, tetapi menutup mata dan mengabaikan saudara kami yang membutuhkan bantuan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana menempatkan diri di antara sesama kami manusia tanpa sekat pembatas. Hilangkanlah keegoisan dari dalam hati kami, agar hidup kami selalu memancarkan kasih-Mu yang nyata dan berdampak dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.